Nah ini mungkin saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, afwan nih, saya pengen tahu lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Apakah ada perbedaan antara rawatib muakkad dan ghoiru muakkad? Dan apakah ada perbedaan keutamaan antara muakkad dan ghoiru ini nih? Mohon penjelasannya. Silakan. Baik, guru-guruku Habib Muhammad, Habib Utsman, Mas Mikdad, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar Nabi melaksanakannya terus, bahkan diwajibkan untuk dirinya. Contoh misalnya sholat lail, sholat tahajud. Nabi itu mewajibkan atas dirinya sholat tahajud ini. Subhanallah. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ditinggalkan kecuali sesekali. Supaya apa ditinggalkan sesekali? Supaya memberikan pengertian kepada para sahabatnya, kepada umatnya, bahwasanya ini tidak wajib. Contoh misalnya kumur-kumur dalam wudhu. Nabi itu kumur-kumur terus ketika berwudhu. Tapi pernah tidak berkumur-kumur supaya apa? Supaya para sahabat tahu, oh ternyata kumur-kumur tidak wajib. Karena dalam Al-Quran disebutkan langsung wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Subhanallah. Jadi ada yang pernah ditinggalkan. Nah ini disebut dengan muakkad. Sesuatu yang jarang atau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW meninggalkannya tidak pernah walaupun hanya sesekali. Kenapa ditinggalkan? Nabi meninggalkannya, maksudnya Nabi meninggalkannya sesekali untuk apa? Untuk memberitahukan kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya dan kepada para umatnya untuk apa? Bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diwajibkan. Karena Nabi itu tidak mau memberatkan. Islam itu agama yang tidak akan memberatkan. Ada misalnya teman kita baru hijrah, udah diajarin sholat rawatib. Wah, baru hijrah dia bilang banyak banget nih sholatnya. Bukannya cuma 5 ya, perasaan sebelum masuk Islam saya ini tahunya sholat cuma 5 kali, ini kok banyak banget gitu. Jadi sayang juga teman kita yang baru bertaubat. Jadi Nabi itu tidak mau memberatkan. Nah ada juga yang ghoiru muakkad. Kalau muakkad tadi sangat dianjurkan. Nabi tidak pernah meninggalkannya, cuma sesekali meninggalkannya untuk memberitahu bahwa ini tidak wajib. Yang kedua ada yang ghoiru muakkad. Ghoiru muakkad, sesuatu yang Nabi lakukan sesekali saja. Sesekali saja Nabi lakukan untuk menunjukkan bahwa ini adalah baik. Namun tidak memberatkan untuk kalian. Contoh misalnya sholat sunnah yang namanya qoblal isya. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum isya itu adalah ghoiru muakkad. Kemudian sholat sunnah yang namanya sholat sunnah setelah zuhurnya dia melaksanakan itu bukan sesuatu yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Misalnya sholat sunnah qoblal asr, sebelum asar Nabi melaksanakan tapi tidak selalu melaksanakan. Contoh misalnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu Nabi SAW mengerjakan. Tapi ada beberapa pekan yang Nabi juga tidak mengerjakan. Supaya apa? Supaya diketahui bahwa ini bukanlah sesuatu yang wajib. Dalam riwayat disebutkan ada yang muakkad 10 rakaat. 10 rakaat muakkad. Yang pertama adalah sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, udah 6 rakaat ya. Jadi kalau zuhur itu ada 4 rakaat, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah maghrib jadi asar enggak punya rawatib yang muakkad banget. Dan juga setelah isya 2 rakaat. Ada yang dikerjakan Nabi di rumahnya, ada yang dikerjakan Nabi di masjid. Contoh misalnya sholat sunnah ba'diyah zuhur, Nabi mengerjakan di rumahnya. Sholat sunnah ba'diyah maghrib, Nabi mengerjakan juga di rumahnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Makanya disebut dengan muakkad. Sesuatu yang sangat rugi kalau kita meninggalkannya. Nabi SAW sangat jarang untuk meninggalkannya. Meninggalkan sesekali hanya untuk menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Wallahu ta'ala. Waduh, Masya Allah. Ini penting banget nih. Mudah-mudahan jamaah tadi ya nonton sambil nyatet nih. Karena ini ilmunya luar biasa mengenai keutamaan dari sholat sunnah qobliyah, dan kita jadi tahu perbedaannya mana tadi yang rawatib muakkad dan juga ghoiru muakkad. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya.